Shalom jemaat sekalian, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saya berterima kasih untuk kesempatan dipercayakan kepada saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan-Mu yang boleh kami terima sampai hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu murah hati kepada kami. Kami bersyukur kalau hari ini juga Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami semua. Dan biarlah Tuhan juga memberkati waktu pemberitaan firman-Mu, juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan mau berbicara kepada kami sekalian. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk berimajinasi sejenak. Bayangkan pada suatu hari saudara ingin mengerjakan sesuatu hal yang sangat penting. Jadi di malam sebelumnya saudara sudah pasang alarm supaya bisa bangun lebih awal. Kemudian saudara tidur, alarm berbunyi, saudara bangun, saudara matikan. Alarm kedua berbunyi, saudara bangun lagi, saudara matikan. Alarm ketiga berbunyi, saudara bangun, saudara matikan. Tanpa saudara sadar, ternyata saudara kelamaan tidurnya, terlambat bangun. Akhirnya saudara buru-buru untuk mengerjakan urusan yang sangat penting tadi. Saudara gak sempat mandi, saudara gak sempat makan. Pokoknya langsung ngambil kunci kendaraan, siap-siap, langsung ke kendaraan. Sampai di depan motor atau mobil saudara, tiba-tiba kendaraannya mogok. Saudara bingung, biasanya gak kayak gini, kenapa sekarang ini begini, apa yang terjadi? Di saat yang genting lagi, mobil atau motornya itu menjadi mogok. Akhirnya tanpa pikir panjang, karena teknologi kita juga sudah berkembang, saudara langsung ambil handphone, pesan ojek online. Dipesan, harusnya ojek tersebut datang dalam waktu 5 menit, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari saudara. Tapi 5 menit berlalu, motornya kelihatan tidak gerak. Saudara sengaja pilih motor supaya lebih cepat. Motor tidak gerak. 7 menit tetap tidak gerak. 10 menit tidak gerak, saudara was-was, saudara telepon. Halo Pak, udah di mana? Ini saya udah terlambat loh. Kok lama sekali datangnya? Oh ya Pak, mohon maaf. Ini bannya kempes. Sebentar lagi saya datang Pak. Sampai 5 menit lagi Pak. Sebentar lagi Pak. Tolong tunggu ya Pak. Ya udah Pak, cepet Pak, jangan lama-lama. Saudara matikan telepon. 5 menit seperti kata Bang Ojol, sampailah dia dan menjemput saudara. Tiba-tiba ketika berjalan dalam perjalanan menuju tempat yang ingin saudara tujui, hujan turun di tengah jalan. Tadi di rumah kok kelihatan cerah, ini kok tiba-tiba mendung dan hujan. Akhirnya saudara basah kuyup. Berkas yang saudara bawa pun ikutan basah. Bapak Ibu, saya mau tanya, sampai detik ini kira-kira adakah saudara masih bisa tenang? Apakah saudara masih bisa sabar? Atau mungkin ada yang sudah mulai emosi? Kita lanjut ceritanya. Dengan pakaian yang basah, dengan berkas saudara yang basah, saudara sampai ke tempat tujuan. Puji Tuhan, urusannya cepat selesai. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Mengingat saudara
tidak sarapan tadi pagi, perut saudara mulai keroncongan. Sudah mulai lapar. Lapar mau jajan, tapi lagi pandemi. Saudara was-was, aduh lah makan di rumah aja. Akhirnya saudara memutuskan untuk pulang ke rumah dan makan di rumah. Sampai di rumah, rupanya orang yang biasa masak, entah itu istri atau mungkin asisten rumah tangga, ternyata belum mempersiapkan makanan apapun. Biasanya orang kalau lapar itu galak. Tanyalah ke orang rumah, ini kok belum masak sih? Tumben banget, kenapa? Orang rumah menjawab, iya nih airnya gak ngalir dari tadi pagi, gak tahu kenapa. Oke, karena saudara udah lapar, gak mau berdebat, saudara ambil 2 bungkus Indomie seleraku. Sudah siap air dari galon, ambilnya dari dispenser. Taruh di atas kompor, buka bungkus mie-nya, nyalain kompor buat manasin air. Cetek. Gak ada api yang keluar, cetek. Gak ada api yang keluar, cetek. Gasnya habis. Saudara, gimana? Kalau mengalami hal ini dari sepanjang pagi sampai siang, bagaimana perasaan saudara? Masihkah saudara merasa tenang? Atau kita sudah emosi tingkat nasional? Meskipun mau marah, kita juga gak tahu mau marah sama siapa kan saat itu. Masa mau marah sama kompor kan gak mungkin. Jengkel tapi kan, hari itu kok kenapa dari pagi itu semuanya tidak ada yang beres. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita tidak sadar bahwa ada begitu banyak hal di dalam hidup kita yang terjadi yang membuat kita bisa kehilangan kendali. Dan hal-hal ini kalau kita tidak waspada dapat menjadi celah bagi iblis untuk membuat kita tersandung. Mari bersama-sama kita perhatikan Alkitab kita. Saudara, kalau kita melihat di pasal sebelumnya di dalam kitab Efesus, khususnya pasal yang keempat dan juga pasal yang kelima, Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus bahwa ketika mereka sudah menerima Injil, maka kisah Injil itu seharusnya mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan mereka, baik secara pribadi, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar. Bagaimana sih kehidupan orang yang seharusnya telah menerima Yesus? Dia harus hidup sebagai manusia yang baru. Kalau dulu dia suka mabuk-mabukan, sekarang dia berhenti. Kalau dulu dia suka KDRT, sekarang dia berhenti. Kalau dulu dia suka ngomong kotor, sekarang dia berhenti. Setelah dia berhenti dari cara hidupnya yang lama, ia akan memulai sebuah kehidupan yang baru. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam penuh ucapan syukur, hidup menghasilkan buah-buah kebaikan. Secara singkat, kira-kira inilah pengajaran yang Paulus berikan di dalam kedua pasal tersebut. Setelah seseorang menerima Yesus, dia seharusnya perlahan-lahan mengubah hidupnya menjadi manusia yang baru yang menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru, cara-cara yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan barunya tersebut. Tetapi saudara, di dalam pasal 6 ayat 10 sampai 12, proses untuk mempertahankan manusia baru kita yang baik dan menyenangkan Tuhan itu tidak mudah. Paulus memberikan peringatan kepada kita bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak akan lelah untuk menggoda kita dan ingin menjatuhkan kita, mencobai kita supaya kita gagal di dalam mempertahankan kehidupan baru yang telah kita dapat tadi itu. Jadi kita sudah punya kehidupan baru nih, tapi untuk hidup di dalam kehidupan itu tidak mudah. Karena kenapa? Ada kuasa-kuasa jahat yang akan terus menyerang kita supaya kita gagal hidup di dalam kehidupan yang baru tersebut. Mari saya kasih contoh ya. Sekarang kita sudah mulai PSBB, suami kerja di rumah, istri di rumah, anak-anak juga semuanya di rumah. Kalau biasanya sebelum PSBB mama ya bangun pagi, nyiapin sarapan untuk anak dan suami, siap-siap ke tempat kerja dan juga sekolah. Setelah suami dan anak-anak pergi ke tempat mereka masing-masing, mama punya waktu di rumah untuk mandi, mengurus diri, mengurus rumah, menyelesaikan pekerjaan rumah yang lain, misalnya mengepel, sapu, cuci piring dan lain sebagainya. Setelah itu mama bisa tidur atau bisa rehat, nonton TV. Ada waktu untuk mama sejenak bernafas. Tetapi saat PSBB mulai,
Sepertinya waktu rehat itu mulai memudar, mulai hilang. Kerjaan mama bertambah, ya yang bantuin kerja PR anak lah, ya yang bantuin suami mau minta apalah, minta cemilan lah, kopi lah, apalah di rumah. Yang biasanya dia punya waktu untuk dirinya sendiri, bisa update status, bisa main sosial media, bisa nonton drama Korea berjam-jam. Tapi ketika semuanya ada di rumah, lebih banyak yang harus seorang ibu perhatikan. Akhirnya tensi naik, karena kenapa? Capek di rumah, banyak sekali kerjaan. Udah masak di dapur, beberes di rumah, bantuin anak bikin PR, cuci piring, tapi gak ada satupun orang rumah yang peduli sama apa yang dia kerjakan. Anak sibuk main handphone, gak keluar-keluar kamar. Suami juga sibuk main handphone, gak ada satupun yang nengok ke dapur dan tanya, "Ma, apa yang bisa dibantu?" Maka mulailah seorang mama yang biasanya kalau di rumah itu ketika tidak PSBB bisa bersantai. Sekarang mama yang waktu santainya diganti dengan waktu mengomel. Apa-apa aja jadi salah. Mulailah mama mengomel ke anak, "Kamu nih kerjaannya main HP terus. Di kamar terus." Dan seterusnya dan seterusnya. Sadar atau tidak sadar, kelelahan kita ibu-ibu kalau dilampiaskan semua dengan mengomel bisa berdampak buruk untuk mood seisi rumah. Suami nyaman gak? Anak-anak nyaman gak? Tidak ada yang nyaman. Tidak ada yang nyaman, semuanya merasa tidak nyaman di rumah kalau setiap hari ngomel setiap hari. Kemudian papa yang biasanya kalau di tempat kerja itu bisa lebih konsen bekerja, bisa ngobrol sama teman-teman, nggak sumpek gitu ya di dalam rumah, terus mungkin bisa pergi ke kafe, kerjakan pekerjaan di kafe dan lain sebagainya. Sekarang tiap hari dengerin istri ngomel, "Bafeto terus mama di rumah. Ada masalah apa sih? Sudah kerjaan lagi nggak lancar sekarang." Atau mungkin ada kepala-kepala keluarga yang sedang berjuang keras untuk mencari cara bagaimana caranya supaya keluargaku ini bisa tetap makan. Sudah pusing sama pekerjaan, istri di rumah omelannya tidak berhenti-berhenti. Kemudian anak bagaimana? Anak juga sama, anak juga stres. Kenapa? Karena kena marah mulu biasanya. Banyak emosi orang tua biasanya dilampiaskan kepada anak. Emosi ke pasangan lampiaskan kepada anak. Contoh, satu kali anak mau bikin teh, datang ke mamanya, "Ma, ini yang mana garam, yang mana gula?" Mamanya udah capek seharian bekerja lihat anaknya. Ngana ini sedangkan gula dan garam ngana sote tau yang mana? So itu kok ngana di kamar terus, main HP terus, tidur saja terus ngana kerja. Salah lagi. Padahal cuma perkara tanya yang mana gula, yang mana garam. Kalau jam 8 anak belum bangun tidur, jam 8 pagi, mama masuk di kamar, mulai menyapu. Sengaja kasih kena tempat tidur, kaki tempat tidur, kasih kena lemari, kasih kena kursi, semua kena sapu. Tak, sapu. Sambil ngomong, "Tidur terus, ngana pekerjanya tidur." Untuk yang masih single, saat ini bersyukur sedikit. Paling tidak keadaan kita tidak sepelik pasangan yang sudah berumah tangga. Mentok-mentok kangen juga pasti kangen dimasakin mama kalau kita jauh dari rumah. Mau masak sendiri, mungkin kita gak terlalu bisa masak. Mau beli di luar takut kena corona. Kalaupun tidak takut kena corona, dompetnya yang tidak kuat. Saudara, di momen-momen seperti ini kita perlu berhati-hati, jangan sampai rumah tidak lagi terasa sebagai tempat yang paling nyaman. Terlalu banyak gesekan. Karena kita yang terbiasa kadang-kadang tuh berpisah, dalam satu hari tuh bisa berpisah beberapa jam, ini bertemu terus sehingga lebih banyak gesekan yang terjadi. Kalau saat ini
Bapak Ibu sedang mengikuti RGT ini bersama dengan keluarga, dengan pasangan, coba tatap pasangannya. Ya, yang di rumah, ditatap pasangannya. Coba tatap anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa tersenyum. Nah, buat anak-anak yang merantau, anak kos, di kaca aja nggak apa-apa, tatap sendiri mukanya ya, sambil tersenyum. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak bisa merubah pandemi ini. Kita juga tidak tahu kapan ini akan berakhir, tapi yang bisa kita ubah adalah situasi di rumah kita. Jangan izinkan si jahat menggunakan situasi ini untuk menyulut amarah di dalam hati saudara sekalian, khususnya ibu-ibu ya. Kenapa ibu-ibu? Biasanya, tidak semua ya, biasanya ibu-ibu suka ngomel soalnya. Kalau ngomel terus di rumah, kuping ini sakit, capek mendengarkan omelan-omelan tersebut. Mari saling mengerti satu sama lain. Bapak-bapak juga sebisa mungkin, ayo jangan cuma duduk di rumah suruh istrinya ini itu. Ma tolong remote, ma tolong kopi, ma tolong ini, tolong itu, belum anaknya. Ma ini, ma itu, waduh semuanya istrinya yang kerjakan. Kalau ada bapak-bapak yang seperti itu, ayo berubah. Tanya ke istrinya, bantu istrinya. Sayang, apa yang bisa saya bantu? Sayang, mau dipijit gak sayang? Kan adem ya, istrinya dengar juga, wah ada yang mengerti saya akhirnya. Anak-anak juga begitu. Jangan di kamar terus. Keluar dari kamar, pergi ke dapur, tanya mamanya, ma apa yang bisa dibantu? Pergi ke papanya, pa apa yang bisa saya bantu? Mari kita membuat suasana rumah lebih nyaman dengan saling mengerti satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Supaya kita buat suasana rumah kita menjadi lebih nyaman. Mari kita melanjutkan membaca di dalam ayat 13 sampai 18a. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan. Artinya ketika kita mau melawan kuasa-kuasa tersebut, kita tidak bisa pakai otot kita. Kita tidak akan pernah bisa menang kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Dari bagian yang sudah kita baca tadi bersama, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Saya mengajak saudara membayangkan lagi diri saudara dengan pakaian yang saudara pakai sekarang ini. Bayangkan kita sedang dalam peperangan. Di depan saudara ada musuh yang siap untuk menyerang saudara. Tapi sebelum saudara pergi berperang, mari kita cek dulu. Izinkan saya untuk mengecek kira-kira kelengkapan saudara sudah siap belum saudara untuk terjun masuk ke dalam dunia perang tersebut, ke dalam peperangan tersebut. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran dan baju zirah keadilan. Ikat pinggang pada zaman dulu identik dengan kesiapan dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Sehingga dengan berikat pinggang, saudara menyatakan diri telah siap untuk berperang. Baju zirah digunakan untuk melindungi organ vital tubuh kita dari pukulan, tikaman pedang, panah ketika kita berperang. Kebenaran mengarah pada pengetahuan kita karena kita akan berhadapan dengan Bapa segala dusta. Maka kita perlu mengenal apa itu kebenaran. Harus tahu dulu mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang salah, barulah kita akan mudah mengalahkan si jahat. Kita tidak akan mudah terkecoh bahkan di saat genting sekalipun. Jadi coba Bapak Ibu cek ya. Sudah pakai ikat pinggang belum? Sudah pakai baju zirah belum? Kemudian yang kedua, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kasut. Dalam perenungan saya pribadi memaknai bagian ini, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil.
Berkasutkan ini maksudnya yang saya tangkap untuk memberitakan Injil damai sejahtera adalah kerelaan kita di dalam membagikan kabar baik. Kabar keselamatan, kabar pengharapan kepada mereka yang juga sedang tidak punya perlengkapan. Jadi kita menyatakan Injil kepada mereka supaya mereka yang sedang dalam peperangan sama seperti kita tapi tidak punya perlengkapan, ketika mendengar Injil mereka akan mulai mempersiapkan diri untuk memperlengkapi diri mereka juga dalam peperangan tersebut. Kemudian perisai iman. Bapak Ibu tahu perisai itu seperti yang menghalangi gitu ya, bentuknya kira-kira seperti itu untuk ngalangin kita dari serangan-serangan. Iman merupakan pelindung yang paling kuat ketika kita sedang dalam peperangan. Kita tahu kebenaran, kita sudah tahu, tapi kalau kita tidak pernah mengimani kebenaran tersebut, kita tidak percaya sama pemeliharaan Tuhan khususnya dalam waktu-waktu seperti ini. Kita tidak yakin kalau Tuhan itu mengasihi kita. Karena toh buktinya Tuhan biarkan saya menghadapi penderitaan yang sekarang saya alami. Ketika kita mulai tersenyum sinis terhadap janji-janji Tuhan di dalam peperangan, kalau saya jadi musuhnya, kalau saya jadi musuh saudara, saudara akan jadi orang pertama yang akan saya serang. Karena saudara tidak punya perisai. Untuk itu pastikan saudara punya perisai iman. Sudah saudara bawa belum? Kalau tidak, maka tidak ada yang dapat melindungi saudara dari serangan si jahat. Kemudian ketopong keselamatan. Ketopong itu untuk melindungi kepala kita. Dan yang terakhir pedang roh, yaitu firman Allah. Oke, kita urut satu-satu ya. Jadi kita akan pakai ikat pinggang. Kemudian kita akan pakai baju zirah. Lalu kita akan pakai kasut. Kemudian kita pakai perisai. Lalu kita pakai ketopong. Sudah siap nih, pertahanan kita udah mantap banget nih. Tapi saudara tidak punya pedang. Kira-kira kalau maju berperang, saudara akan menang atau saudara akan kalah? Kalau saudara masuk ke dalam peperangan tanpa membawa senjata, itu artinya saudara sudah siap untuk dikalahkan siapa saja ketika saudara masuk ke dalam peperangan. Melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat, tapi kita tidak pernah baca Alkitab. Kalaupun kita baca Alkitab ya paling pas RGT atau pas ibadah minggu. Sedangkan sehari-hari kita tidak pernah sentuh apa itu yang namanya Alkitab, kita tidak kenal. Saudara, tidak cukup. Lucu loh Bapak Ibu, sudah di medan perang, semua musuh sudah siap nih untuk berperang, sudah siap buat serang saudara kapan saja. Dan mereka sudah bawa senjata mereka masing-masing. Sedangkan kita tanpa senjata. Cuman mengandalkan perisai iman. Oh beriman, pokoknya Tuhan akan tolong, beriman, tapi tidak pernah baca firman Tuhan. Kita mau ngapain masuk ke dalam peperangan kalau kita tidak punya senjata? Kita akan kalah, telak. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak akan pernah siap untuk melawan kuasa kegelapan. Hari ini kita tidak siap, besok kita tidak siap, sampai kapanpun kita tidak akan pernah siap. Untuk itu Bapak Ibu, mari baca firman Tuhan. Ajak keluarga saudara membaca. Jangan pikir kita sedang melawan sesuatu yang sepele. Jangan. Baca firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita tahu saat-saat ini banyak sekali peristiwa yang membuat hati kita lesu. Sudah di rumah banyak sekali persoalan, di kerjaan banyak sekali persoalan. Belum lagi kalau selama ini hubungan kita dengan keluarga atau hubungan kita dengan anak kita tidak terlalu baik, tapi harus bertemu dengan mereka setiap hari. Membuat semakin banyak gesekan terjadi. Hati-hati Bapak Ibu, itu bisa menjadi celah bagi si jahat untuk mengacaukan keluarga, menggagalkan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, menggagalkan kita hidup sebagai manusia-manusia yang baru. Banyak sekali peristiwa yang membuat kita sepertinya tidak berdaya.
pekerjaan kita tidak terlalu lancar, bisnis kita tersendat, ada yang mungkin kehilangan pekerjaan dari antara kita sekalian. Dan lain sebagainya. Sehingga masa-masa pandemi ini memang tidak mudah buat kita semua. Dan sadar atau tidak sadar, banyak di antara kita saat ini setiap hari sedang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan yang menggoda kita untuk gagal sebagai manusia yang baru. Mungkin ada godaan-godaan yang datang kepada saudara untuk melakukan hal-hal yang curang selama masa pandemi. Saya tidak tahu. Saudara, kalau kita tidak melengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah, sudah pasti kita akan kalah di dalam pertarungan. Jadi perlengkapan apa yang belum saudara gunakan? Perlengkapan yang mana yang belum saudara punya? Ingat bahwa kita sedang dalam peperangan. Jangan sampai saudara kalah karena lupa membawa salah satu dari yang sudah kita sebutkan tadi. Saya mengajak kita mulai dari hal yang paling sederhana pada hari ini. Mulai dari ibadah keluarga. Ajak anak, ajak suami, ajak istri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama menikmati firman Tuhan. Mari saling terbuka satu sama lain. Jangan ada yang dipendam. Emosi dipendam sendiri, amarah dipendam sendiri. Nyatakan apa yang tidak kita sukai, belajar untuk terbuka dengan kesulitan satu dengan yang lain. Dan mari kita saling mendoakan, kita saling menerima, kita saling berpelukan satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan. Dan kepada kita, yang kedua, ya, kepada kita yang Tuhan percayakan lebih banyak daripada yang lain, ulurkanlah tangan kita untuk membantu sesama kita. Ulurkanlah tangan kita kepada mereka yang membutuhkan. Karena memang walaupun kita berada di badai yang sama, tetapi tidak semua punya rumah yang sama kuatnya untuk bertahan di dalam badai ini, saudara. Jadilah berkat untuk orang lain. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami di saat-saat ini sedang berada dalam medan perang. Satu sisi Tuhan menginginkan kami untuk hidup sebagai manusia yang baru, tapi satu sisi ada kuasa-kuasa yang sedang menggoda kami, mencobai kami supaya kami jatuh dan kami gagal untuk menghidupi apa yang Tuhan mau. Untuk itu kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang siap di dalam peperangan ini. Kami menyadari betul keadaan kami dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi kami mau menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dari ujung kaki sampai ujung kepala kami. Sehingga ketika kami pergi berperang, kami menang. Terima kasih Tuhan. Tolong keluarga-keluarga yang ada di GKK Palu, Tuhan, yang menolong mereka dalam setiap pergumulan dan permasalahan mereka, Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan mereka, kami percaya bahwa Tuhan akan turun tangan. Berikanlah kekuatan kepada kami semua Tuhan untuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Supaya kami tetap bertahan. Bukan saja untuk hidup di dalam masa yang sulit ini. Tapi kami tetap bertahan untuk tetap percaya dan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.